Allahumma sholli alaihi. Ya Rasulullah, salam. Kepada para tokoh kami aturkan untuk bisa duduk mencari tempat yang ada di sekitar panggung kehormatan ini. Dipersilakan. Ya Sani wad daraji, ya Rasulullah, salamun alaik. Mangga Bu. Ya Rabbi azani wad daraji, atfata ya jiradal ya jiradal alami, ya ugailal judi wal karami, diwal karami. Allahu Rabbi. Dan untuk selanjutnya kami panggil beliau pada dalam Baji Sukeni beserta ibu yang sekiranya mau memberikan secara langsung santunan kepada anak-anak yatim dan piatu. Kepada beliau kami mohon untuk bisa naik ke panggung. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Ampunilah anak yatim ini, ditinggal orang tuanya, hidup sangat sederhana, namun ia punya cita-cita jadi anak yang berguna. Salawat Bu. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rabbi asani wad daraji, adfata ya jiradal ya jiradal alami, ya ugailal judi wal karami, diwal karami. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Sayangilah anak yatim ini, ditinggal orang tua, hidup sangat sederhana, namun untuk selanjutnya tambahan dari beliau atas punya nama AN cita-cita yang telah dititipkan kepada Ustadz Toharun, kiranya untuk bisa langsung memberikan kepada anak-anak yatim dan piatu. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi asani wad daraji, atfata ya jiradal ya jiradal alami, ya uwailal judi wal karami, diwal sejumlah 3.800.000. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin waladirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, acara inti daripada inti acara pada kesempatan pengajian akbar, santunan yatim piatu dan kegiatan sosial kemasyarakatan Desa Pakauan Haji
yang dalam hal ini nantinya tausiah dan diimami oleh beliau panjenengan dalam guru kami, guru kita semua, Syekhinal Kiram, Bapak Kiai Haji Suparman Abdul Karim, salah satu dai Kaptibas Polda Lampung. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidunal Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdadih, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pakuan Aji Bapak Tan Malaka, kita doakan beliau senantiasa sehat, panjang umur, sukses memimpin Desa Pakuan Aji, disayangi oleh masyarakatnya, aman, tidak diperiksa BPK, juga jaksa, karena beliau adalah pemimpin yang amanah. Kayaknya nih Kades bakal 9 tahun periodenya. Amin, tepuk tangan dulu. Ya, kalau kepala desanya Pak Tan Malaka 9 tahun kita betah. Tapi kalau kadesnya nggak bener 9 tahun nggak betah kitanya. Kasuwen. Bahkan Pak Tan Malaka kayaknya kalau boleh 3 periode ini. Selanjutnya yang saya hormati Kapolsek Sukadana yang diwakili oleh Bapak Haryanto yang badannya sudah rodok subur lan makmur nggih. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Bapak Kiai Haji Imam Syahroni, Bapak Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan yang mana? Nggih, oh ya. Sahabat saya, Ketua Tanfiziah nggih. Ketua Dewan Tanfiziah MWCNU Kecamatan Sukadana. Selanjutnya Pak Yai Muhammad Miftahuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum yang istrinya tidak satu lagi. Saya kok jadi iri ya, 2 cantik-cantik semua. Tadi dipamerin sama saya foto bertiga. Kalau kata orang Lampung mapas. Jadi
Itu tanda berkah, resmi jadi kiai. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, tadi banyak sesepuh kita, saya tidak hafal nama-namanya. Jadi tanpa mengurangi rasa takzim saya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, para kiai, para masyayikh, jajaran Suriah baik MWCNU maupun Ranting NU yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya juga segenap panitia santunan anak yatim, Bapak Haji Edi Suito, Ketua PIN Lampung Timur, beserta jajaran panitia yang jajarannya saya juga lupa nama-namanya. Selanjutnya para donatur, para dermawan yang sudah menyisihkan hartanya untuk semua qardon hasanah, pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin percayalah, Allah berhutang dengan orang-orang yang dermawan. Bahasanya saja Allah ngutang, Pak. Allah itu ngutang sama yang dermawan-dermawan. Kalau Allah ngutang pasti Allah kembalikan. Jenengan gak perlu jadi rentenir dengan melipat gandakan bunganya. Allah sendiri yang akan melipat gandakan balasannya. Balasannya dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, baik pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, pengurus LDII maupun aktivis dakwah jamaah tabligh, termasuk juga kalaupun ada saudara kita dari non muslim yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita tadi terpukau dengan jumlah sedekah santunan yang begitu besar, melampaui angka 200 juta. Anak-anak yatim kita terharu, walaupun mereka tidak punya bapak lagi atau tidak punya ibu, tapi ternyata masih banyak yang sayang dengan mereka. Bahkan saya yakin anak-anak kita yang orang tuanya masih ada iri pengen jadi anak yatim juga. Kayaknya sih begitu kayaknya ya. Jangan-jangan anaknya ngebatin, coba bapakku mati juga ya, biar aku entuk santunan itu. Ya dulu juga di zaman Nabi begitu. Ada anak kecil nangis di hari raya Idul Fitri. Nabi bertanya, ngapa kamu nangis Le? Bapakku mati, kata dia. Fi ghazwati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mati di pertempuran, mati di peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngapa kamu nangis? Mamaku kawin lagi. Ternyata walaupun jandanya sudah kawin lagi, anaknya status masih yatim. Buktinya Nabi santun itu. Jadi jangan sampai disortir, ah ini jandanya sudah kawin lagi, nanti kata Pak Tan Malaka udah nggak usah dikasih. Ternyata Pak Tan Malaka sentimen karena jandanya kok nikah sama orang, misalnya nggak sama Pak Tan Malaka. Umpama yatim mah yatim aja walaupun mamanya sudah nikah lagi. Maka kemudian kata Nabi tanya sama dia, kamu mau nggak punya bapak Rasulullah, punya ibu Aisyah, punya saudara perempuan Fatimah, punya saudara laki-laki Hasan dan Husain, dan punya paman yang bernama Ali? Kata anak yatim ini, mau.
dia nggak tahu kalau berbicara dengan Rasulullah. Diajak ke rumah Nabi, dikasih makan, dipakaikan baju baru, ibarat kata dikasih uang saku, lalu dia pamer sama teman-temannya, nih saya anak yatim, gara-gara saya anak yatim saya punya bapak sekarang Nabi, punya ibu sekarang Aisyah, punya kakak perempuan Fatimah, punya adik-adik Hasan dan Husain, punya paman yang bernama Ali. Apa kata anak-anak yang lain? Coba bapak kami mati juga. Jadi yang punya bapak itu iri, dan wajar sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya sangat setuju sedekah yatim ini dijadikan syiar. Walaupun ada yang nyinyir, ngapa sedekah kok pamer? Yang ngatain pamer kan cangkemnya. Iya Pak ya, emang dia Tuhan ngomongin orang pamer? Jangan menjustifikasi, jangan menjudgment ibadah orang, jangan menghakimi sedekah orang. Yang tahu isi hati cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sedekah itu sirraw wa alaniyah. Sedekah itu dua opsi, yakni sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kadang-kadang sedekah itu ada baiknya terang-terangan, tujuannya buat apa? Buat syiar. Kadang-kadang sedekah itu tersembunyi untuk menjaga niat kita. Makanya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah dan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini jangan salah kaprah Bapak Ibu. Ada yang salah kaprah, waktu Jumatan kotak infak lewat depan dia, lalu dia ambil duit pakai tangan kanan rogoh kantong, tangan kiri nyumput ke belakang. Lu nggak ada apa Pak Haji? Tangan kiri nggak boleh tahu, sedekah tangan kanan. Bukan itu maksudnya. Kadang-kadang Bu, istri nggak perlu tahu apa sedekah suaminya. Kadang-kadang karena istrinya sering merusak amal suami. Suami nyumbang masjid 10 juta, apa kata istrinya? Dasar laki goblok, yang sugih kaya raya aja nggak segitu, nah kamu laga-lagaan infak 10 juta. Ngomongnya menyakiti hati suami. Yang suami tadi seriang gembira ikhlas digoblok-goblekin sama bininya, rasa berat dengan sedekahnya. Itu omongan istri di rumah. Lain lagi omongan istri di majelis taklim. Di rumah ngomong goblok-goblekin laki, tapi begitu di majelis ngomongnya apa? Kalau nggak laki saya nggak selesai nih musola. Di rumah lain bicaranya, di majelis beda lagi bicaranya, ngerusak amal. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, sedekah itu mengeluarkan 70 setan dari aliran darah kita. Setan itu masuk ke dalam aliran darah untuk mengeluarkannya dengan cara bersedekah. Oleh karena itu, begitu beliau bicara begitu, muridnya berdiri, Syekh, saya akan mengalahkan setan, izinkan saya pulang sekarang, mau sedekah. Sedekah apa? Makanan di majelis, karena di majelis ini nggak ada kue. Dia pulang ke rumah ngambil makanan, istrinya protes, nggak mau. Sedekahnya, kuenya jangan dikasih dengan orang yang pengajian, bikinnya capek. Suaminya ngotot ingin sedekah, istrinya nggak kehabisan akal. Suami keluar sama istrinya, kaki suami digantungin. Suaminya ambruk, makanannya tumpah, nggak jadi bawa ke majelis. Sampai di majelis tangan kosong. Kata Imam Hasan Al-Basri, mana kuenya? Mohon maaf Syekh, saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Ketika setannya kalah semua, emboknya setan datang.
menggantungi kaki saya, maka nggak jadi sedekahnya. Ternyata emaknya setan lebih hebat daripada setan-setannya. Makanya kadang-kadang sedekah disembunyikan, khawatir merusak amal. Tapi sedekah juga nggak semuanya sembunyi, Bapak Ibu. Wa alaniyah, sedekah juga diterangkan, dizohirkan. Untuk apa? Untuk syiar. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Kan ada yang ngomong begitu, Pak. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Biarkan orang berkata, tidak perlu tersinggung. Kalau kata ibu saya, sapu tampe ada rasa. Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris Kingstone. King niku raja, stone itu batu, batu raja. Sapu tampe ada rasa. Siapa yang tersinggung berarti memang benar dia merasa demikian. Jadi nggak perlu tersinggung diomongkan orang ria. Tidak perlu ini syiar. Karena kalau sedekah itu syiar, pertama kita dapat pahala bersedekah, yang kedua kita dapat pahala syiar. Apalagi nyantun anak yatim. Nyantun anak yatim ini perlu syiar. Nggak bisa kita sendirian dengan syiar yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik. Dengan syiar bukan cuman orang kaya yang nyantun anak yatim, yang belum kaya pun ikut nyantun anak yatim. Gimana bang? Tepuk tangan. Yang belum kaya walaupun rumahnya gedek geribik, karena tahu ada syiar nyantun anak yatim, 5.000 nyumbang, 10.000 nyumbang. Inilah gunanya syiar, agar semua orang tahu. Apalagi yang kita santun ini bukan terkait anak yatimnya saja, tapi terkait juga dengan jandanya. Ini 41 anak yatim, jandanya banyak dong. Banyak kan? Masih ada yang muda nggak kira-kira? Kita ini syiar itu karena terkait bukan cuman anak, Pak, tapi janda-jandanya ini. Itu yang jadi persoalan. Karena kalau nyantun janda sebaiknya pakai syiar. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi bahaya. Nanti kalau nyantun janda Pak Tan Malaka, nyantun pertama, makasih Pak Tan Malaka, Bapak memang baik. Ya, baik banget malahan. Bulan kedua datang lagi, terima kasih Pak Tan Malaka, perasaan sedesa ini cuman Bapak aja yang perhatian sama kami. Nah, bulan kedua, begitu bulan ketiga datang lagi, coba anak-anak saya punya bapak kayak Pak Tan Malaka. Jadi tuh barang jadi. Makanya kalau nyantun anak yatim, nyantun janda, lebih bagus syiar seperti ini. Jadi semua orang tahu, semua orang melihat, dengan demikian semua orang akan tertarik. Ini menjadi bagian dari dakwah kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terang tertulis di banner kita sebelah kiri. Sebelah kiri saya maksudnya ana wa kafilul yatim. Saya, kata Nabi, dan orang yang nanggung anak yatim, yang menafkahi anak yatim, fil jannati hakada, di surga nanti seperti dua jari ini. Nabi memberi isyarah dengan jari telunjuknya dan juga dengan jari tengahnya sedikit direnggangkan, tidak dirapatkan. Artinya orang yang nyantun anak yatim, yang nanggung anak yatim, di surga nanti tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Walaupun kalimatnya wakafilul yatim, yang menanggung, makanya kita belikan kambing, karena ini dibuat produktif, karena dia sifatnya setahun sekali. Bagaimana ini menjadi produktif, tidak konsumtif? Karena begini Bapak Ibu, kita ingin anak yatim ini tidak terlantar. Makanya ibadah paling besar diantaranya adalah
menanggung anak yatim, ngasuh anak yatim di rumah kita. Maka rumah yang paling mulia di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Itu rumah paling mulia. Dan itu enggak gampang. Kadang-kadang begini, suami ikhlas ngasuh anak yatim, istri enggak ikhlas. Istri ngelihat anak yatim makan banyak, dipelototin anak yatim, makan banyak kamu ya. Jadi beras enggak makan banyak. Istri enggak ikhlas. Atau dibalik, istrinya ikhlas, suami yang ngedumel. Gara-gara ngasuh anak yatim, beban bertambah. Suami ikhlas, istri ikhlas, anak yang belum tentu ikhlas. Bapak kerja, mama ke pasar, anak yatim dijitakin sama anak kita. Enggak mudah ngasuh anak yatim itu. Makanya kalau kita enggak sanggup ngasuh anak yatim di rumah kita, maka minimal kita nyantun anak yatim, kita berbagi dengan anak yatim. Dan saya doakan Bapak Ibu semua yang terlibat di santunan anak yatim hari ini, enggak ketang dia cuman nyumbang buah, nyumbang air, enggak ketang dia nyumbang tarup, termasuk sumbangan semuanya yang terlibat di sini. Saya doakan masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan. Mudah-mudahan kita di surganya bertetangga dengan kanjeng Nabi, amin. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau disuruh milih, saya tanya jenengan di akhirat nanti, milih tonggoan kalih kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih Jupe? Tahu Jupe nggak Bu? Julia Perez almarhumah. Kalau tetanggaan sama kanjeng Nabi tergaransi masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Ya kalau Jupe masuk surga, kita manut ke surga, enak. Yang gak enak kalau Jupe ke neraka. Jupenya sih enak, waktu dikejar api neraka nyanyi dia, is oke wae aku rapopo, padahal udah gosong. Nah kita mau nyanyi apaan? Walaupun saya nggak mau underestimate orang yang sudah mati, nggak boleh didoakan yang jelek-jelek. Kita doakan Jupe masuk surga, Allahumma amin. Wong Jupe juga rajin nyantunnya anak yatim. Mengapa saya berani mengatakan Jupe mudah-mudahan masuk surga? Jupe kan sakit parah kena kanker, rambut habis botak Bapak Ibu, duit habis untuk berobat nggak sembuh. Penyakit itu menghapus dosa-dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, kita ini sakit kepala, pening kepala, itu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau kita sedang sakit kepala, minimal dosa sebulan hapus. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kita ini tiap sebulan sekali sakit pala lah. Kalau nggak tahan antem aja sama bodrek atau antem sama paramek misalnya. Sakit kepala menghapus dosa, apalagi sakit kayak Jupe. Makanya jenengan Pak, jangan heran nanti kalau di akhirat ketemu Jupe. Begitu masuk surga, Jupe, kamu masuk surga? Iya, ini Mas Edi Suito ya. Nah, udah pernah ketemu nih berarti kan? Kok bisa masuk surga? Ya bisalah kata Jupe. Emang ceritanya kayak mana? Saya kena kanker parah, berobat ke luar negeri, habis duit, habis rambut, pulang nggak sembuh. Datang malaikat Israel, Jupe, ada apa Kat? Kalau lo mati sekarang nih, gaul juga tuh malaikat pakai lo gua. Kalau lo mati sekarang nih, mumpung dosa lagi habis, dikafarat oleh penyakitmu. Tapi kalau kamu panjang umur, sehat lagi, kamu ketemu sama Gaston Castanyo lagi. Kata Jupe, kalau begitu Kat, saya minta mati aja sekarang. Emang takdir ajalnya dicabut nyawanya, dalam keadaan dosa sudah dihapuskan semua, dikafaroh dengan penyakitnya.
Giliran Jupe nanya, Pak Haji Edi Suito kok baru nongol sekarang ke surganya? Iya mampir saya. Mampirnya ini nggak enak, tapi kita doakan beliau masuk surga lebih awal. Allahumma amin. Kita semua masuk surga lebih awal. Allahumma amin. Saya pernah menceritakan Bapak Ibu di Pakuan Aji juga terkait dengan santunan anak yatim beberapa tahun yang lalu. Makna nyantuni anak yatim ini bukan sekedar dari bilangan berapa yang kita kasih, tapi kita nyantun anak yatim ini bagian andil kita menggembirakan anak yatim. Jangan lihat anak yatim kita tadi nangis semua kan? Mengapa dia nangis sesungguhkan? Dia tidak bersedih, dia bukan sedang menderita, saking terharunya, saking bangganya. Bahasa batinnya, aku boleh nggak punya bapak, tapi masih banyak yang sayang sama aku. Ini yang terpenting. Ada anak yatim di Jakarta, diejek temannya nggak bisa jajan. Jadi si yatim nggak pengen jajan lagi Pak, nggak pengen makan jajanan maksud saya. Si yatim hanya ingin nunjukin ke orang, walaupun saya yatim bisa jajan. Sama kayak saya masih sekolah dulu. Karena anak yatim, saya juga anak yatim dulu. Sekarang udah lewat waktunya. Jadi Bapak Ibu nggak pernah dikasih uang jajan. Sepatu saja gantinya setahun sekali. Yang merek Warrior itu loh Pak. Ganti setahun sekali, iya sudah habis bawahnya. Jadi paling beda dengan orang pada umumnya. Yang namanya anak begitu kan envy, ngiri sama orang punya sepatu baru. Orang bisa jajan, kita nggak bisa jajan. Kalau tiap keluar main teman-teman jajan, muncul bisikan di hati ngebatin Bapak Ibu, malu semua orang ke kantin, kita kok enggak. Seakan-akan orang ngece, kok kita nggak bisa jajan, saking malunya. Saya ikut nimbrung ke kantin juga, ikut makan somai, tapi nggak bayar Pak. Walaupun makan somainya cuma 1 biji, sekedar ingin menunjukkan saya jajan juga loh. Saya doakan ibu kantin saya itu masuk surga, gara-gara somainya tak maling ya. Itu bukan karena saya ingin mencuri Pak, hanya ingin kasih tahu sama orang, bukan cuma kalian bisa jajan, saya juga bisa. Sampai hari ini saya mengingatnya karena itu dosa. Saya makan somai di ibu kantin tapi nggak bayar. Tapi mengapa itu terjadi? Karena nggak bisa jajan. Maka ada anak yatim di Jakarta diejek kawannya, dasar anak yatim nggak bisa jajan, bapaknya udah mati. Akhirnya orang nanya, Le, kamu gede mau jadi apa? Pengen jadi menteri? Mau. Pengen jadi kades? Nggak mau. Pengen jadi dokter? Nggak mau. Pengen jadi guru? Nggak mau. Lah kamu cita-citanya apa? Nggak punya cita-cita. Kepengen cuman satu, punya duit agar bisa jajan. Saking malunya sering diejek nggak bisa jajan. Dia nongkrongin penjual gorengan. Penjual gorengan merasa kasihan ngeliat anak kecil celam-celam nelen ludah. Maka dikasih buntut singkong goreng yang nggak laku. Dibungkuskan, si anak yatim senang bukan main. Langsung pamer di hadapan teman-temannya, nih saya anak yatim bisa jajan juga. Teman-temannya rebutan buntut singkong goreng itu Pak. Dia nggak makan satu pun. Dia hanya ingin tunjukkan, walaupun saya yatim, saya bisa jajan. Waktu berlalu begitu cepat. 20 tahun kemudian, yang jual gorengan tetap jual gorengan. Parkir Mercy mewah, turun eksekutif muda, Mang beli gorengan. Kata si Mamang, mau yang mana? Itu Mang, buntut singkong goreng itu aja, bungkus semua. Kata si Mamang, ini ndak dijual, tak bagi-bagiin aja sama anak-anak. Ya sudah, itu saja yang saya beli. Mamang masih ingat saya. Lah kamu siapa? Saya adalah anak yatim yang 20 tahun yang lalu Mamang kasih buntut singkong goreng ini. Saking senangnya saya pamer di hadapan teman-teman saya. Sebagai tanda terima kasih,
mamang sama istri saya ajak munggah haji plus tahun ini juga. Langsung ditinggalkan gerobak gorengan, si mamang lari ke kontrakan belakang ruko menemui istrinya, mak kita naik haji. Istrinya ikut nangis juga. Apa kata istrinya? Coba pak, dulu jangan buntutnya yang dikasih, gini kan kita jadi malu. Hanya gara-gara buntut singkong goreng si mamang sama istri naik haji. Bukan karena buntut singkong gorengnya, tapi karena menyenangkan anak yatim. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini kita sudah menyenangkan, menggembirakan anak yatim. Mudah-mudahan hidup kita berkah dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya setuju Bapak Ibu. Ini sudah jam 12 kurang seperempat. Ini kalau masuk waktu zuhur, saya belum selesai ceramah, jangan bubar. Karena kalau jenengan bubar duluan nggak dapat pahala majelis taklim nantinya. Bener ini, bukan nakut-nakutin. Karena udzur syar'i boleh nggih tertunda waktu sholat kalau ngaji belum selesai. Yang melakukan bukan cuman saya, yang melakukan Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udzur syar'i, ulama 4 madhab sepakat tertundanya waktu sholat karena ngaji belum selesai. Karena memang kita nggak boleh melewatkan syiar anak yatim tadi. Mau tidak mau rangkaian acaranya pasti panjang karena syiar. Malah saya ini usul Bapak Ibu, nanti jangan simbolis. Jadi ngasih anak yatim ini jangan simbolis, langsung semuanya. Walaupun sudah semua kan disiarkan tuh 41-nya salaman semua, 41 itu enggak apa-apa. Wong ceramah ini 15 menit masuk, setengah jam masuk, wong angpaunya sama aja isinya kan begitu. 1 jam masuk, 2 jam masuk. Malah kalau kelamaan ibu-ibu ditanya, tadi kiainya ngomong apa? Apa ya kata emak-emak? Lupa kalau kebanyakan malahan. Jadi nggak apa-apa, ini syiar Bapak Ibu. Makanya beberapa tahun yang lalu saya cuma ceramah 15 menit, enggak jadi masalah. Karena syiar kita sudah berjalan. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya sangat setuju dengan Desa Pakuan Aji. Karena yang kita santun bukan cuma yatim. Kita juga nyantun kaum duafa. Karena memang harus lengkap Bapak Ibu. Kalau bisa ke depannya fakir miskin, orang tua renta, termasuk juga santri-santri yang di pondok pesantren. Itu sama loh pahalanya dengan nyantun anak yatim. Malah nek jenengan nyantun buat santri yang sedang mondok, orang tuanya miskin, membayar sahriyahnya sering telat karena nggak mampu misalnya, itu dilipat gandakan pahalanya bitis mi'ati alfin, 900.000 kali lipat. Itu nyantun untuk santri yang mondok. Karena begini Bapak Ibu, ada santri Pak nyuri softtek temennya, begitu disidang gemeter dia Bapak Ibu, nangis. Ya kita kan ikut nangis juga. Dia takut kena hukum, dia takut kena marah, padahal kita nangis. Mengapa kita nangis? Alangkah kasihan si anak yatim. Mengapa dia nyuri softtek? Karena dia nggak kebeli softtek. Mengapa dia nggak kebeli softtek? Karena nggak ada kiriman dari orang tua. Makanya saya buat aturan di pondok saya, santri yang maling duit kawan nggak saya keluarkan. Tapi jangan jadi kebiasaan. Nah biar duitnya nggak dicuri, bagaimana ya titipkan ke pengurus, jangan pegang dewe. Siapa yang mau maling kalau dititipkan ke pengurus? Dan saya sampaikan ke para pengurus, lihat anak-anak yang nggak bisa jajan, dia anak fakir miskin, mungkin dia anak yatim. Saat temannya jajan, dia kasih uang jajan juga. Begitu caranya Bapak Ibu. Betapa banyak anak-anak yang mondok itu orang yang nggak mampu. Saya ingin pesan kalian jenengan,
masjid mewah semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam sugih semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam jadi pejabat semua, agama belum tentu terjaga. Agama terjaga kalau anak-anak kita menjadi santri, karena agama tidak diwariskan kepada pangkat dan jabatan. Agama tidak diwariskan kepada orang yang punya harta kekayaan, tapi agama diwariskan kepada orang-orang yang berilmu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Maka kirim anak-anak yang di pondok. Nah, agar enak mewadahinya Bapak Ibu, saran saya buat lembaga amil zakat. Jangan panitia, nek panitia musiman. Jadi panitia lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat ini dibentuk oleh pemerintah desa. Karena hukum asalnya amil zakat itu bukan wewenang masjid dan musola. Kita ini sering salah kaprah. Amil zakat yang bikin masjid sama musola. Tak kasih tahu, masjid dan musola tidak punya hak kewenangan mengumpulkan zakat warga. Itu hukum asalnya. Makanya panitia amil zakat nang masjid nang musola aslinya nggak sah. Aslinya nggak sah. Makanya biar sah Bapak Ibu yang udah kadang punya panitia amil zakat, lebih baik dia minta SK kepada lembaga amil zakat resmi. Misalnya Lazis NU atau NU Care. Karena sudah dapat SK sebagai lembaga amil zakat nasional. Agar si panitia amil zakat ini sah nantinya. Jadi saran saya, karena memang membentuk lembaga zakat itu kewenangan pemerintah, dulu Nabi membuat Baitul Mal. Artinya yang punya kewenangan buat lembaga zakat di Indonesia ini Presiden Jokowi yang punya kewenangan. Turunannya kemana? Menteri Agama. Turunannya kemana lagi? Pemerintah provinsi. Turun lagi pemerintah kabupaten, turun lagi pemerintah kecamatan, turun lagi pemerintah desa. Jadi kepala desa buatlah lembaga amil zakat, bentuk kepengurusannya nanti konsultasi ke KUA, kantor urusan agama, mesti minta SK kemana? Apa ke Lasda atau ke Baznas kan begitu, atau ke Kementerian Agama, konsultasikan. Ahli-ahli aturan perundang-undangan kan ngerti semua itu. Setelah itu lembaga amil zakat ini resmi, tugasnya mengumpulkan zakat, panen singkong bayar zakat, jual karet bayar zakat. Nah, dikelola sedemikian rupa Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa, bisa mengentaskan kemiskinan. Dan sudah benar jalurnya. Yang harus ngebuatnya bukan takmir masjid, yang harus ngebuatnya adalah kepala desa, karena pemerintah, hak dan kewenangan kepala desa. Makanya saya berharap Bapak Ibu ke depannya minimal satu desa ada amil zakat se-Indonesia ini. Dan amil zakat itu punya SK dari negara, bukan amil zakat biasa, punya SK dari negara. Karena pegawai negeri pertama kali yang diangkat Nabi adalah amil zakat. Sekaligus juga saya ingin sampaikan pada majelis siang hari ini, berbagi itu lebih baik daripada meminta. Nggih napa nggih? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ingat Bapak Ibu, ada sinyalemen dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, nek zaman biyen, zaman dulu adalah zaman fi zamanin, zaman Nabi, zaman sahabat itu adalah zaman di mana kathirin su'aluhu, qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuh. Zaman dulu, zaman di mana Nabi dan para sahabat masih ada, adalah zaman di mana banyak yang ngasih, sedikit yang nadah, yang minta.